Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan malam ini adalah anugerah yang tak terbatas dan kasih yang tak terhingga. Ayat Alkitabnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu yang sempurna begitu nyata kami rasakan dari pagi sampai malam hari ini. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingatkah kita pada saat pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Atau mungkin adakah pengalaman Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akhir-akhir ini walaupun sudah menerima Yesus tetap jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang sama? Karena ayat ini mengingatkan saya tentang betapa besar hati dan baiknya Tuhan kita untuk tetap mengasihi kita, baik sebelum kita mengenal dan menerima Tuhan maupun sesudahnya ketika kita jatuh melakukan pelanggaran lagi. Ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan kita adalah hasil dari kasih Allah semata, terlepas dari kita melakukan perbuatan baik atau tidak. Terlebih lagi, pernahkah kita setelah bertobat ada rasa dimaafkan dan ada kekuatan dan tekad muncul dari dalam diri untuk kita tidak mengulangi pelanggaran? Ya, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kita menjalani hidup dengan cara yang berbeda dari dipimpin oleh kedagingan. Tujuannya untuk apa? Dijelaskan di ayat berikutnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum sharing lebih jauh, di awal mungkin paradoks antara anugerah dan pekerjaan ya, tapi ternyata hubungan anugerah pekerjaan itu bukan suatu yang bertentangan, melainkan runtutan. Karena kita mendapatkan anugerah, kita melakukan perbuatan baik. Mari kita bahas lebih lanjut. Kita ini buatan Allah. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya dari murka yang memang pantas kita terima, namun juga untuk membuat kita menjadi suatu yang indah. Buatan Allah diterjemahkan dari kata Yunani kuno poema yang berarti puisi indahnya. Kasih Tuhan adalah kasih yang mengubahkan. Kasih Tuhan adalah kasih yang mentransformasi. Kasih ini menemui dan menjumpai kita tepat di tempat kita berada. Dan ketika kita menerimanya, kasih ini menuntun kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Kasih Tuhan menyelamatkan jiwa kita, juga akan mengubah hidup kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hal indah yang Allah jadikan dalam diri kita adalah aktif berbuat baik. Hal ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang telah ditentukan sejak awal. Sama seperti rencana lainnya, perbuatan baik ini adalah bukti sahih bahwa seseorang berjalan sebagai salah satu orang pilihan Tuhan. Memang tak dapat dipungkiri, dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, kita seringkali jatuh dalam dosa, sehingga kita semakin jauh dari Allah. Kendati demikian, firman Tuhan telah memberikan kita suatu penghiburan yang sejati.
Bahkan dalam murka Tuhan pun masih ada anugerahnya yang menjadi pengharapan kita. Tuhan selalu bermurah hati untuk menerima setiap kita yang datang dengan hati yang hancur kepadanya, sehingga Dia memulihkan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam keadaan apapun kita, jangan putus asa. Pintu anugerah Tuhan selalu terbuka untuk kita. Sekian renungan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.